Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Solehin. NIM saya 19410 266. Saya di sini akan mencoba menjelaskan terkait tentang hukum perikatan dan adapun substansi yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, berdasarkan pasal 1233 KUHP yang menyatakan bahwasannya tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Nah, perikatan yang lahir dari undang-undang ini diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang itu saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Kemudian tepatnya pada pasal 1353 KUH Perdata yang mana berbunyi perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang terbit dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum. Nah, jadi di sini bisa diartikan bahwasanya perikatan yang lahir dari undang-undang itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, itu disebabkan oleh perbuatan yang mana semestinya itu dilakukan, atau juga perikatan atau juga perbuatan yang melawan hukum. Seperti itu. Mari kita bedah satu persatu uraian yang tadi sebelumnya saya coba sampaikan. Yang pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Nah, artinya perikatan-perikatan yang timbul berdasarkan hukum kekeluargaan yang diatur di dalam buku 1 KUH Perdata tentang orang. Nah, adapun ketentuan yang lahir dari undang-undang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya hak alimentasi. Nah, kalau teman-teman bingung apa sih hak alimentasi itu? Dan bagaimana sih hak alimentasi itu? Nah, sini saya coba menjelaskan secara singkat apa itu hak alimentasi. Nah, hak alimentasi itu adalah suatu hak yang dapat dilakukan kepada pihak lawan karena undang-undang menetapkan hak tersebut. Nah, terus kalau cuma definisinya aja masih agak bingung nih. Coba dong kasih contoh yang konkret. Nah, contohnya adalah hak yang diajukan oleh orang tua kepada anaknya yang mampu, dan hak seorang anak untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan dari orang tuanya. Seperti itu. Terus yang kedua, ada yang namanya tentang hukum tetangga. Nah, apa sih tentang hukum tetangga itu? Nah, tentang hukum tetangga itu artinya seperti ini. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertetangga diatur oleh undang-undang dan antara lain disebutkan dalam pasal 625 KUH Perdata. Seperti itu. Nah, kemudian setelah panjang lebar segala macamnya, kemudian kita masuk dalam perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang atau perbuatan individu. Nah, perikatan yang terjadi karena undang-undang ini disertai dengan tindakan atau perbuatan oleh manusia. Ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada perikatan yang lahir akibat perbuatan halal. Seperti yang saya bilang itu, perikatan yang terlahir dari perbuatan halal artinya perikatan ini dilakukan karena sebelumnya ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu itu sebagaimana sesuai kodratnya atau sesuai apa yang dianjurkan oleh negara. Seperti itu. Dan yang kedua, ada perikatan yang lahir dari akibat perbuatan melawan hukum. Nah, yang pertama mari kita jelasin itu yang poin-poin awal tadi, perikatan yang lahir akibat perbuatan halal. Nah, adapun perikatan yang lahir akibat perbuatan halal itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada zakwar naming
Nah, apa sih zakwarneming itu? Kok bahasanya bahasa Belanda gitu loh. Nah, zakwarneming ini adalah suatu perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa ada perintah untuk itu, baik dengan pengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari orang yang diurus kepentingannya itu. Nah, perikatan sejenis ini diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata. Nah, ini tuh contohnya apa sih? Contohnya gini, misal ada si A ini sedang pergi keluar kota. Nah, dia nih ninggalin ladang yang gak diurus, terus rumahnya gak diurus. Nah, kemudian tangganya si B ini dengan inisiatif melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kayak misal mengurus ladang lah, terus nyiramin tanaman rumahnya, seperti itu. Terus yang kedua ada pembayaran yang tidak diwajibkan. Nah, menurut pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan ini menimbulkan perikatan yang memberikan hak kepada orang yang telah membayar untuk itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayar, dan orang yang menerima pembayaran tersebut berkewajiban untuk mengabulkannya. Pembayaran dapat berupa pembayaran uang, pembayaran barang, atau dengan cara melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ini maksudnya ya dia tuh ngelakuin apa yang disuruh oleh orang yang menghutanginya atau memberinya uang. Atau tidak, kalau misal tidak disuruh, dia memberikan kontribusi di kehidupannya. Kehidupan dalam artian enggak secara luas ya, dalam artian ada tindakan yang ia lakukan yang setara lah dengan apa yang dihutanginya. Kemudian masuk yang terakhir untuk perikatan yang terjadi akibat melawan hukum. Nah, di dalam pasal 1365 KUH Perdata diambil kesimpulan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, tuntutan ganti kerugian ini dapat dilakukan apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah ada di undang-undang. Nah, itu untuk materi yang pertama. Kemudian masuk materi yang kedua. Yang kedua itu ada perjanjian bernama dan tidak bernama. Nah, sebelum masuk ke perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, kita throwback dulu apa sih perjanjian itu sebelum kita bahas lebih jauh nih ya. Nah, pengertian perjanjian itu sendiri menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian itu termaktub dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi si A mengikatkan dirinya, si A ini maksudnya per individu ataupun kelompok itu tuh mengikatkan dirinya dengan si B juga ini individu atau kelompok juga bisa. Nah, ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tersebut hanya mengenai perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir. Nah, selanjutnya ketentuan pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwasanya semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Nah, pengelompokan perjanjian dari bunyi ketentuan pasal 1319 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwasanya suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberi suatu nama khusus atau perjanjian bernama, atau bennomde atau nomina contraction, yaitu perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Contohnya apa sih kayak itu tuh? Yang pertama ada perjanjian jual beli,
Terus kedua ada perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Yang kedua, perjanjian dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau perjanjian tidak bernama. Yang bahasa kerennya nih, ada yang namanya obnomdu atau innominan contraction, yaitu perjanjian-perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing. Nah, kita tidak asing bukan dengan apa yang namanya perjanjian leasing tersebut. Nah, tetapi perjanjian tersebut tidak diatur di dalam undang-undang, atau setidaknya di Indonesia itu belum secara khusus diatur. Leasing itu hanya instansi-instansi tertentu aja yang mengatur regulasinya seperti itu. Nah, adapun maksud dan tujuan pengelompokan perjanjian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah perjanjian tersebut mendapatkan pengaturan secara khusus dalam undang-undang atau enggak. Yang kedua, ada untuk menjelaskan bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian. Jadi, itu maksudnya gini loh, ada loh perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Ada loh perjanjian yang dibuat dengan atas dasar kesepakatan para pihak aja gitu. Sebagaimana diketahui, ketentuan umum tentang perjanjian yaitu dalam bab 1, 2, dan 4 buku ketiga KUH Perdata, di mana berlaku untuk semua perjanjian, baik itu perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama. Sepanjang undang-undang tidak memberikan suatu pengaturan sendiri yang menyimpang dari ketentuan umum untuk perjanjian bernama, berlakulah asas lex specialis derogat legi generalis. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.